Assalamualaikum, kembali di vlog ATC. Nah, ini saya mau nyontoin, atau kan banyak yang nanyain ya, kalau motor itu ngasep tipis-tipis itu apakah bisa diganti ringnya atau harus kolter dan lain-lain ya. Nah, ini kebetulan ada Scoopy, motornya itu mogok, dan keluhan yang punya motor itu katanya motornya sudah mulai ngasep tipis-tipis ya, sudah mulai ngasep tipis-tipis. Nah, oke. Biar tak berlama-lama. Nah, ini contohnya businya tadi ya. Nah, businya yang lama itu ini. Nah, setelah saya cek itu businya basah ya kan, motornya kan mogok, businya memang mulai hitam basah lah ya, hitam, ini hitam oli ya. Terus saya ganti busi, alhamdulillah langsung hidup motornya. Cuman ketika saya geber memang ada indikasi ngasep tipis-tipis. Tak contohin dikit lah ya. Ini akhirnya sewak kayak contohin, motornya enak langsung hidup. Nah, ini ya hidup di area sini. Kenapa sini dia masih kering, bisa dibilang masih kering. Oh, masih kering, belum basah. Mulai ngasep putih, tapi masih tipis-tipis, belum terlalu kelihatan ya. Nah, yang kayak gini apakah perlu dikolter atau enggak? Nah, oke ya. Jadi sebelum kita menentukan motor itu apakah layak harus dikolter, apa cuman diganti ring piston aja, simak videonya sampai habis, karena nanti saya akan kasih tahu apakah motor ini memang harus dikolter atau cuman bisa diganti ring aja, apa aja yang perlu dicek. Oke, saya akan lakukan pembongkaran, tapi sebelumnya saya nanti isi flash dulu, flashing di sini, kasih engine flash ataupun minimal bensin. Kalau nggak ada engine flash kasih sekitar 200 mili, nanti saya nyalakan terus baru saya tap supaya apa, kotoran ya, kotoran yang ada di dalam mesin sebelum kita bongkar biar keluar semua. Dan nanti juga ketika kayak bagian head piston ya yang kita bongkar, karena tadinya kan udah terkontaminasi dengan bensin, itu nggak terlalu lengket di tangan, agak kering lah bahasanya gitu, agak rodok kisat bahasa Jawanya. Oke, ini untuk bagian silindernya udah saya bongkar ya. Kita analisa di bagian sini aja dulu ya, untuk ininya belum, nanti karena belum saya lepas klepnya. Nah, ini kelihatan mesinnya hitam sekali ya, hitam. Nah, ini tak menandakan kalau motor ini tuh sering lambat untuk penggantian oli. Oke. Terus kita fokus ke bagian pertama, di silindernya aja dulu ya. Ini silindernya. Nah, kalau dari hasil penglihatan saya ini kan ada kayak bercak-bercak ya, bercak-bercak. Tapi ini enggak goresan. Yang ada di sini itu bercak tapi enggak goresan. Kayak seperti gimana ya, ada oli yang nempel di area sini gitu loh. Nah, ini kan bercak oli. Tapi ini kalau saya lihat langsung ya, ini keren loh bro sebenarnya. Kalau dilihat dari motornya ini, itu mungkin sekitar 2000 berapa ya ini, pokoknya 5 tahun lebih lah ya. Tapi di sini ya, horningan seratnya itu masih ada. Kalau nggak percaya ini tak lihatin, belah ketupatnya loh maksudnya. Padahal ini masih silinder orinya. Kenapa saya bilang ori? Nanti tak jelasin. Nah, lihat ya. Ini belah ketupatnya itu masih ada silang-silangannya. Boringnya belum berat. Malah masih ada horningannya. Lihat di sini. Ini yang ya, bagian ini. Lihat. Ya kan kelihatan. Padahal di sini ini kelihatan kayak ada noda oli yang tidak tersapu oleh piston ya. Di area sini kan tidak tersapu oleh piston ya. Nah, di sini terlihat serat horningnya itu masih ada loh. Tuh, ya kan, keren kan, motor 5 tahun itu. Ini tidak hanya di bagian sini, tapi di bagian yang bergesekan sini juga masih banyak seratnya. Serat horningnya itu masih banyak. Oh, masih ada seratnya. Tuh, ya kan, masih ada seratnya. Dan ini belum terjadi berat, jadi kemungkinan besar ini enggak perlu dikolter. Karena gini Kang Bro,
Mungkin kan ada beberapa orang yang menilai itu ketika ada goresan halus gitu itu penyebab ngebut. Belum tentu ya, karena ketika motor itu ring pistonnya itu masih bagus, ring oli lah terutama ya, itu goresan halus itu dia itu masih bisa ditahan ya, tergantung pemakaian olinya. Kalau olinya terlalu encer mungkin dia efeknya nyusut, tapi kalau olinya agak kental atau sedengan itu enggak. Kalau goresan halus, karena apa? Karena kayak blok yang baru, silinder yang baru itu kan ada serat horningan atau goresan-goresan halus. Nah itu kan malah sebagai kantung-kantung oli. Jadi kalau ada goresan lembut itu sebenarnya itu belum apa ya, belum mengindikasikan kebocoran lah bahasanya kayak. Karena pergerakan piston ketika motor hidup idle aja udah 1000 rpm-an ya kan, apalagi kalau digas itu sangat cepat sekali gerakan piston. Jadi oli itu nggak sempat ngendap lah bahasanya kayak gitu. Jadi masih aman, ini masih layak menurut saya. Tapi nanti kita lihat di area ring dan pistonnya, kita analisa juga ya, apakah perlu di quarter apa enggak. Nah ini untuk ring pistonnya. Ring pistonnya masih ori bawaan, ini K81 in. Beda bentuk dari ring piston yang ori di toko, memang nggak bisa disamakan ya. Jadi buat teman-teman yang selalu berpikir misal FCC ya kan, misal produsen yang nyuplai spare part ori ya, atau FIM yang nyuplai spare part ori, terus mereka anggap setiap merek tersebut itu bagus. Itu enggak juga, kita nggak mau menjatuhkan merek atau enggak. Jadi ada grade-nya. Misal ini piston FCC yang bawaan motor dengan piston FCC yang dijual di pasaran sama-sama ori, itu beda, kualitas grade-nya beda. Kenapa beda? Piston yang bawaan motor kayak gini itu biasa motor itu kan kalau kita beli baru kan ada garansinya. Kualitas pistonnya itu jauh lebih bagus daripada yang ori di toko. Memang ada bedanya. Nah, karena yang di toko itu nggak ada garansinya gitu loh. Nah, bedanya di situ. Tapi ya di balik itu semua biasanya piston-piston aftermarket yang lainnya itu kualitasnya masih jauh di bawah yang original di toko, masih di bawahnya gitu. Malah jelasin piston. Oke. Nah ini intinya piston ini masih ori. Kalau yang ori toko udah pernah diganti itu nggak kayak gini lah, beda, pokoknya beda dari tekstur sininya, terus ininya biasanya kan sudah model kayak gini lah. Ini contoh aja ya. Nah kan kayak gini. Nah kalau yang kan dia model timbul kayak gini ya, emboss timbul, nah, bertekstur kayak gini. Kalau yang udah di toko kan biasanya kayak gini ya. Oke. Terus di sini kita analisa di bagian sini ya, di bagian sini belakang dari ring ini kan ring 1, ring 2 ini ring kompresi, sedangkan ring oli yang tugasnya itu menghambat supaya oli itu tidak masuk ke ruang bakar itu ring ini yang kecil-kecil ini. Nah ini di belakangnya sini ini udah hitam-hitam kayak gini. Nah hitam ini itu terjadi banyak faktornya Kang Bro. Belum tentu oli dari depan robos ke belakang, belum tentu. Nah kan banyak yang menganalisa kalau di sini udah hitam-hitam tandanya udah bocor ringnya, belum tentu ya. Memang ada indikasi di situ kalau udah hitam-hitam di sini itu bocor. Ada juga disebabkan karena oli itu lambat penggantian. Jadi olinya itu udah hitam bener-bener kental ya kan, dan mudah ngeflek. Nah, jadi ketika kena di bagian-bagian tertentu seperti ini dia nempel. Nah bahasanya kayak gitu ya. Terus ringnya mengalami keausan jadi nggak kesapu bersih. Oke. Nah ini kan bergerak sekali. Terus di sini itu ringnya ini, ring olinya ini kita nggak usah bahas ring piston ya. Tapi nanti ring piston ada fungsinya juga untuk mengukur silinder. Kalau ke orang awam-awam kayak kita gini kan, yang bukan bengkel bubut biasanya kan nggak punya burgek ya. Jadi kita ukurnya pakai ring. Kalau punya burgek bisa diukur. Nah, boring yang ada itu misal kayak gini, itu berapa mili, ya kan?
Misal sudah 50,20 andai kata lah ya. Ya udah layak lah untuk di coulter kan kayak gitu. Cuman kalau orang awam biasa ngukurnya pakai ring kompresi. Oke, kita lanjut ke ring piston. Nah, ring oli ring oli ini itu harus bisa bergerak dengan normal, bisa kembang kempis normal. Nah, kalau ring oli itu macet, misal ambles kayak gini, nggak mau keluar lagi, ya otomatis oli yang dari belakang sini yang dilumasi dia itu bisa nerobos karena ringnya ini udah macet, nggak mau buka tutup. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ringnya udah macet banget malah. Nah, ringnya itu udah macet, nah, nggak mau gerak. Di sini padahal masih ada celah segini lebarnya, harusnya kan celah ini kan lebih rapat lagi, ini udah nggak mau. Terus ciri-cirinya lagi, kita bisa tuang bensin di sini ya, tak tuangin ya. Kalau dituang bensin dia kok enggak tembus, enggak langsung habis, misal ketahan di sini, nah bisa jadi lubang pada piston itu udah mulai buntu. Tak contohin ya. Lihat tuh. Ini ada bensinnya, tapi bensinnya enggak segera turun, masih ngendap di sini. Nah, ya kan? Ini kan tandanya oli yang ada di lubang-lubang sini itu lubang yang ada di bawah ring oli ini udah buntu. Terus coba yang baliknya ya. Nah, ini juga nggak mau langsung habis. Harusnya kan ketika dituangkan dia langsung keluar tembus. Ini nggak mau, berarti kan mengindikasikan itu dia ketahan di sini. Nah, kalau ketahan sini otomatis ring ini udah nggak bergerak. Nah, kalau ketahan di sini, misal ini ada oli di bagian silinder lah ya. Nah, terus ini bergerak, otomatis oli itu kan harusnya normalnya kan, nah, kalau kena ring oli kan dia bisa ke belakang, bisa juga masuk melalui celah-celah lubang, ya kan. Tapi karena ini macet dan ini buntu, oli itu akan kedorong kembali ke belakang, terutama ke samping. Seret, nah nyingkir ke samping, akhirnya timbul flek kayak gini. Oli itu ketika ini bergerak, dia enggak, harusnya dia bisa masuk ke sela sini terus masuk ke lubang-lubang. Ataupun sebaliknya, kalau ada semburan oli set yang masuk ke bagian belakang piston sini, nah dia bisa masuk ke sini, ngumpul kayak kita isi bensin gini tadi, ngumpul terus dia turun ke bagian sini, ke bagian oli. Bahasanya itu kayak kantung oli. Jadi ini itu sebagai kantung oli piston nih. Kalau motor-motor yang sudah menggunakan oil jet itu kan, atau semburan dari setang itu kan, nah masuk ke piston, terus di sini ngumpul, oli itu ngumpul di sini. Nah, dan di sini oli itu bisa membasahi area sini, keluar lewat celah yang lubang-lubang di sini. Akhirnya ring ini di bagian bawah dari piston ini selalu basah. Makanya kalau di bagian ini kok kering, andai kata buntu kayak gini, pembasahan silinder itu cuman ngandalin cipratan yang dari luar, bukan dari kantungnya ini. Akhirnya silinder itu bisa berat. Oke ya, bisa dipahami. Tak contohin yang ada ya, kayak gini. Tapi ini punya yang Z apa? Yang kayak gini loh, bit. Nah, FI pertama kayak gini. KVYG kodenya ya. Tapi kalau dipasang di bit K81 bisa, K44 bisa. Bedanya di cowakannya ini. Cowakannya beda. Nah, bedanya sini. Kalau ini kompresinya lebih padat, yang K81 lebih kayak cobek, kalau ini lebih cekung. Terus ini cowakannya lebih mepet ke ujung sini, sedangkan ini ada jauh ya. Bedanya di situ. Tapi kalau dipasang bisa, enggak nabrak, enggak. Oke ya. Nah, jadi gini. Nah, contohnya kan ini lubang. Ketika piston itu di silinder seperti ini, set maju mundur kan kayak gitu. Nah, di belakang sini kan ada pelumasan. Nah, kalau di lubang tadi buntu, dia pelumasan itu cuma ngandelin di sini. Ini kecipratan terus mundur lagi, terdorong keluar kayak gitu ya. Nah, sedangkan kalau lubang ini masih berfungsi dengan normal, lubang-lubang ini
Ini ketika gini bergerak mundur, ini ada oli set, akhirnya masuk ke area piston sini. Dia ngumpul di sini, kayak seperti wadah, seperti mangkuk bahasanya kayak. Dia ngumpul, pelan-pelan dia turun lewat sela lubang ini. Nah, coba. Kalau ini beda ya desainnya ya, ini dengan ini beda ya. Kalau ini punggungnya sini nggak ada lubangnya, cuman ngandelin yang di sini. Kalau yang lama ini dia ada di sini juga ada. Ya, jadi ada dua. Nah, kalau ini bisa nampung, terus oli itu ngumpul di sini, terus di sini itu keluar lewat celah ring oli. Jadi oli itu basah terus. Silinder itu basah terus, sorry, oli basah. Silinder itu basah terus, akhirnya silinder itu aman, dingin. Ya. Kalau yang kayak gini itu mesin jelas enggak sedingin yang lubang-lubangnya itu masih normal. Gitu ya. Jadi ada efek dan dampaknya. Desainnya gini beda, ini membulat dan ini pinggirnya ada mengotak gini, rata pinggirnya ini gini. Oke. Tapi nanti saya akan ganti yang seperti ini karena saya lebih suka desain yang lama daripada desain yang baru. Untuk desain yang lama itu kantung olinya itu lebih banyak. Menurut saya itu lebih bagus daripada yang baru. Tapi secara penemuan ya itu katanya sih lebih bagus yang kayak gini. Tapi saya sih lebih bagus yang suka yang seperti ini. Oke. Setelah itu kita lanjut pengukuran ring ya. Ini ring. Kita ngukurnya pakai ring kompresi. Sebenarnya ini kan yang berfungsi itu kan ring oli, bukan ring kompresi. Tapi mengukur keausan itu bisa menggunakan ring ini. Karena rata-rata ketika ring ini ring kompresi aus, ring oli itu juga mengalami keausan. Apalagi macet kayak gini. Oke, kita ukur aja dulu. Ini ngukur gap. Tapi saya nggak ambil fuller ya. Ini gini aja lah. Dilihat aja lah ya. Dilihat sekasat mata aja ya. Pakai piston. Nah, kita ukur di ujung sini aja dulu. Oke. Nah, gapnya itu segini, teman-teman bisa lihat. Nah, itu ya segitu ya gapnya ya. Oh, lumayan lebar kan? Nah, lumayan lebar. Itu bisa sampai 0,20-an tuh. Nah, lumayan lebar. Harusnya lebih rapat daripada itu. Berarti kan ada keausan, cuman belum parah. Ini kompresinya masih enak kalau yang kayak gini. Coba kita ukur lagi ke tengah ya. Lebih masuk. Ini kan di ujung ini kan nggak kena gesekan piston ya. Nggak kena gesekan ring, sorry, bukan gesekan ring. Nah, kita taruh lagi di lebih ujung. Nah, untuk gap dalamnya segitu. Sepertinya ya lebih lebar lagi daripada yang di ujung tadi. Lebih lebar, tapi sangat sedikit. Ya, bisa dilihat sangat sedikit. Nah, tapi lebih lebar lah yang jelas. Terus kita taruh lagi di ujung sana. Di ujung kompresi sini. Nah, kalau dilihat dari sini, ini malah lebih suwe lagi. Lebih makin lebar. Ya kan? Makin lebar ketika di ujung sini. Ini kalau pengamatan saya ya, ini enggak saya pakai fuller, tapi dilihat aja udah kelihatan ini lumayan lebar. Oke, tapi kalau kita lihat sisi-sisi sampingnya, lihat ya sampingnya itu enggak ada kebocoran, lihat tuh ya kan, di sisi sampingnya itu masih rapet tuh, iya toh, masih rapet. Kalau nggak rapat dia pasti ada seperti cahaya kalau kita terawang ya. Oke, sekarang kita bedakan dengan ring yang masih baru. Nah, ambilin ring dulu ya. Ini ring yang masih baru. Dari bentuk aja lihat lebih lebaran ini ya. Nah, ini udah aus, ini lebar, kelihatan bentuknya. Terus kita coba cek di sini. Lihat.
seperti tadi enggak kira-kira celahnya? Hah? Seperti tadi enggak? Nah, sangat jauh kan? Tuh. Kecil sekali celahnya. Hampir nggak kelihatan. Sebelahnya huruf A ini loh. Hampir nggak kelihatan. Kayak serambut gitu. Nah, coba masukkan ke ujung sini lah. Ujung sini yang tadi kelihatan lebar ya. Nah ini celahnya seperti ini. Ini loh bro. Nah ini celahnya sangat kecil sekali ya kan. Nah ini mengindikasikan bahwa sebenarnya silinder ini tuh masih bagus. Masih bagusnya gini, yang pertama itu nggak ada goresan tajam dalam, nggak ada goresan dalam atau goresan yang lebar, itu nggak ada. Malah justru bekas polesannya dulu ya, bekas honingannya dulu itu masih ada, serat-serat ketupatnya itu masih ada honingannya malah. Nah kalau yang wajib di kolter itu gimana mas? Andai kata bloknya itu masih mulus, ya kan? Tapi kira-kira masih misal wajib di kolter itu yang gimana? Jadi kalau yang masih mulus, misal ini mulus, andai kata ya mulus, tapi kalau saya kasih ring gini, gapnya itu lumayan jauh ya. Ini mulus tapi gapnya lumayan jauh ya, kayak ring yang lama lah ya. Itu sebenarnya wajib di kolter, tapi pakai ring baru ya, ngeceknya pakai ring baru tapi gapnya lumayan jauh. Berarti silinder itu tidak mengalami goresan, tapi mengalami perubahan diameter ya, diameternya makin lebar itu, tapi dia tidak mengalami goresan, bornya aja yang makin lebar. Itu wajib di kolter walaupun dia masih mulus, tetap aja diganti ring baru, ring piston baru, dia tetap ngebul karena ini kan punya cengkraman. Nah misal batas ring itu segini, ini contoh aja ya, batas ring itu melarnya segini, jadi ketika dipasang kan gini, dia mepet ya, mepet gini. Jadi kalau dilepaskan, nah melar kayak gini ya, ditekan mepet, dilepas melar. Jadi dia itu ring itu kan sifatnya walaupun dia nggak ada pegasnya, tapi dia punya tekanan ke arah luar, ke arah silinder ya. Jadi kalau kita pasang itu kan seperti ditekan, nanti kalau udah masuk di lubangnya dia itu nekan keluar ya kan, supaya kompresi itu nggak bocor atau oli nggak bocor. Jadi makanya ada ring-ring yang jelek itu ketika ditekan gini dia udah nggak mau balik ke posisi semula. Misal ditekan gini ya, baliknya cuma sedikit gini. Nah itu ring yang jelek, bahasanya kayak gitu. Oke, nah kan balik dia, ada tekanan keluar. Nah kalau jaraknya itu terlalu jauh, otomatis dia nekannya keluar itu kan nggak maksimal, agak kendor, otomatis kompresi berkurang dan oli juga bisa mengalami kebocoran ke ruang bakar gitu ya. Panjang sekali penjelasannya. Yes. Jadi untuk masalah di silinder ini mengalami keausan ya, mengalami keausan. Jadi silindernya nggak mengalami keausan ya. Jadi masalah di silinder itu baik-baik saja. Cuman masalahnya itu di ringnya yang aus, ringnya mengalami keausan. Jadi nanti kita bisa ganti ring sama pistonnya, boleh ring aja boleh juga, karena ini pistonnya masih mulus bagus. Jadi andai kata saya mau ganti ringnya aja, pistonnya tetap yang lama lah ya kan, nggak apa-apa. Ini toh tadi motornya juga kita coba itu masih mulus suaranya, jadi kita pakai misal adanya di toko itu adanya yang kayak gini aja, bit lama tapi takut kebentur kelep dan lain-lain, atau kompresinya takut menurun, pakai pistonnya ini aja, ringnya yang di sini tadi dipasang di sini, nggak apa-apa, sama aja bisa. Tapi kalau pengen pakai yang baru itu juga lebih bagus, karena di sini kan contohnya kayak ini kan lubangnya udah mampet-mampet, jadi nanti harus bersihkan lubangnya dan lain-lain lah, bahasanya kan lebih ribet. Nah ganti full set sama pistonnya juga boleh gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Nah
Setelah ini untuk bagian silinder udah aman, saya akan lanjut ke pemeriksaan bagian klep. Jadi untuk bagian ini bisa saya langsung pasang. Silindernya akan saya bersihkan dan saya langsung pasang pistonnya ke sini ya. Piston yang baru dan ring yang baru langsung dipasang. Nah, nanti kita analisa di bagian silinder. Sorry, maksud saya kita analisa di bagian klep. Nah, apakah bosnya mengalami kaosan juga atau hanya cuman seal klepnya? Nah, oke Kang Bro, ini headnya. Kita lanjut lembur malam ya. Jadi ini kita cek ya, cek bosnya ya. Kalau yang namanya kita ganti ring piston ya seal klep kan wajib ya. Terus sekir klep, apabila terjadi motor ngasep pasti ya rata-rata KO. Nah, banyak kotorannya lah. Oke, kita coba klepnya dulu ya. Wah, masih sesek sekali nih, masih normal sekali. Enak ya, motor 5 tahun masuk bos klepnya. Kecuali kehabisan oli, ini kan nggak kehabisan oli. Nah ini X nya normal gini ya bro. Ini kan dorong pakai jari gini, set mentok ya kan, terus ditarik gini, tarik gini. Dia itu langsung balik lagi kayak ada pernya. Kedorong tuh balik turun lagi dia. Ini masih normal. Kayak kesedot lagi loh, saking presisinya. Tapi kasus seperti ini tuh maksudnya bos klep yang model seperti ini tuh nggak bisa kita temui di bos klep yang dijual di pasaran tuh yang tinggal pasang. Nggak ada sampai presisi kayak original tuh nggak ada. Karena material ya, materialnya kan nggak terlalu bagus, dia harus ada spillingnya. Kalau terlalu rapat nanti ceket ini, nggak bisa seret gitu. Tuh kalau bos klep ada sih bos klep yang bagus yang untuk balap-balap lah, untuk racing itu ada memang. Tapi dia mentahan ya. Jadi bos klep misal ini batang 5, bos klepnya itu harus bubut lah, bubut luarnya, nanti dalamnya itu biasanya 4,5. Nah nanti diremer lagi ke 5 mili misal kayak gitu, ada anunya, mentahan lah bahasanya, dia nggak jadi, itu yang biasanya bagus. Oke, sini saya tinggal bersihkan, nanti disekir karena ini kan ya kayak gini kondisinya, tahu sendiri udah hitam, settingannya udah tertutup oleh karbon. Terus kita akan ganti seal klep. Jadi untuk headnya ini nggak ada masalah sama sekali, normal semua. Cuman di bagian pistonnya sana aja ya, yang tadi tahu sendiri aus, tapi untuk silindernya masih bagus. Oke, saya akan sekir, ganti seal klep dan langsung pasang. Seal klep yang ori ya, jangan yang biasa. Saya sering mendapatkan nggak tahu ya kalau daerah-daerah, kalau daerah saya itu mungkin mekanik ketika ganti top set terus dapat bonus seal klep terus dipasang gitu aja. Kalau saya nggak mau, tak buang, tetap kita beli lagi. Seal klep yang ada pernya itu udah sangat-sangat nggak recommended, gampang pecah dia, gampang kaku. Oke, kita buangin aja ya seal klepnya. Oke ya Kang Bro, jadi ini udah kita pasang. Jadi untuk bagian klep nggak ada masalah, kita cuman sekir dan ganti seal klep itu aja. Nah, klepnya masih normal, bos klepnya masih bagus. Oke, kita langsung rakit aja ya. Oke Bro, ini motornya udah kita rakit semua ya. Nah, yang udah nonton live ya tau lah kemarin tadi malam pas naikinnya tuh tahu prosesnya. Oke, jadi kita coba nyalakan ya. Bismillah. Oke, udah nyala ya. Saya akan lakukan penggebiran apa itu? Gebir lah gasnya. Ya, tanpa sedikit pun asap. Kalau kemarin masih ada putih, kadang hitam campur-campur ya, karena kan ringnya bocor dan juga
namanya motor yang ring bocor itu kan di area piston kan banyak kotorannya ya, jadi banyak karbonnya ikut keluar. Jadi kalau digas gini tuh hitam putih gitu. Sekarang itu kering sama sekali nggak ada ya, nggak ada sama sekali asapnya. Ya, kita udah gas geber sampai tinggi, udah aman, nggak ada asapnya. Nah jadi gitu ya. Jadi sebenarnya ada sih langkah yang bisa membuat kita nggak perlu ngorter ya. Sini sering ditanyakan sama teman-teman, apakah setiap motor ngebul itu harus dikolter. Nah sebenarnya kan ada langkah-langkah pengecekannya. Kalau dia memang piston ya misal pistonnya berat terus ngelukai buringnya berat, ya harus dikolter. Tapi kalau dia nggak sampai berat ya, kayak kasus di motor ini, kita ukur memang ring piston mengalami keausan dan ring olinya udah mampet, lubang-lubangnya, jalurnya mampet dan bermasalah ya di ring olinya, udah nggak mau gerak. Nah itu bisa kita ganti hanya ring piston, atau pistonnya sama ringnya juga bisa, nggak perlu dikolter. Oke, kita aja yang bisa saya share kali ini. Udah kita jelasin panjang lebar waktu pemasangan blok ya, teorinya udah kita jelaskan. Jangan lupa di like, subscribe. Makasih udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum.